مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبحمده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين الذي ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, segenap para muhibbin, para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan anugerah yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah sampai malam hari ini kita bisa hadir dalam majlis ilmu yang menjadi warisan terbaik yang ditinggalkan kita oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada beliau dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan berkat salawat dan salam yang sering kita sampaikan, semoga kita mendapatkan syafaat beliau nanti pada yaumil hisab. Amin ya Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kita baca Fatihah, semoga Allah membuka hati kita dengan cahaya ilmu dan ma'rifah. Allah bimbing jiwa kita menjadi jiwa yang mutmainnah hingga mendapatkan akhir hayat yang husnul khatimah. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah kedua kita hadiahkan kepada kedua orang tua kita, guru-guru kita yang masih hidup. Semoga Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, Allah panjangkan umurnya, Allah berkahi hidupnya. Untuk orang tua dan guru kita yang sudah meninggal dunia, semoga Allah ampuni dosanya, Allah angkat derajatnya, Allah tempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Lana wa lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyakum nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi jami'i masyayikhina fid daraini. Amin. Wa qala al-imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullahu ta'ala. Imam Ahmad bin Athaillah as-Sakandari telah berkata dalam kalam hikmah yang ke-84. Bismillahirrahmanirrahim. Mata razaqaka ta'ah wal ghina bihi anha fa'lam annahu qad asbagha 'alaika ni'mahu zahiratan wa batinatan.
Telah berkata Imam Ahmad bin Athaillah, mata razaqaka ta'ata wal ghina bihi anha. Apabila Allah telah memberikan kepadamu ketaatan dalam beribadah, ketulusan hati di dalam menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wal ghina bihi anha, dan kekayaan dalam hatimu dengan wujudnya Allah di dalam jiwamu. Artinya ketika hati kita muallaq dengan Allah, hati kita tidak pernah mau pisah dengan Allah, hati kita bersandarnya hanya kepada Allah. Ketika dua nikmat ini sudah engkau dapatkan, fa'lam, ketahuilah, annahu qad asbagha 'alaika ni'matun zahiratan wa batinatan. Ketahuilah sesungguhnya telah Allah berikan kepadamu ni'amahu, nikmatnya, zahiratan wa batinatan. Itulah hakikat daripada nikmat zahir dan batin. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, nikmat zahir itu tidak diukur dari banyaknya rizki yang kita punya. Nikmat zahir itu tidak diukur dari naiknya gaji kita. Itu masih kecil. Tapi nikmat zahir itu adalah ketika kita ibadah kepada Allah, kita mampu merasakan nikmatnya ibadah. Itu nikmat paling mahal. Karena banyak kita ibadah namun tidak merasakan nikmatnya ibadah. Sehingga kita ibadahnya dikejar-kejar. Makanya pantas kata Nabi, kalau ada orang yang sholat yang disebut oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, sholatnya itu mencuri. Siapa disebut orang yang sholatnya mencuri? Dia sholat tergesa-gesa mengejar pekerjaannya. Jadi sholat itu sekedar sebagai persinggahan saja untuk membayar kewajiban. Setelah kewajiban terbayar, ya udah. Contoh, dikala kita punya tanggungan di finance misal, ketika menjelang waktu setoran, tenang mikir, tenang apa gelisah? Menjelang waktu setoran, tenang atau gelisah? Gelisah. Kenapa gelisah? Ada tanggungan. Tapi kalau udah terbayar, tenang. Bulan depan gelisah lagi. Itulah orang yang ibadah, yang ibadahnya hanya sekedar menganggap ibadah itu adalah sekedar tanggungan kewajiban saja. Sebelum dikerjakan gelisah karena dia masih punya tanggungan. Setelah dikerjakan tenang karena merasa tanggungan udah selesai. Ternyata belum datang waktu lagi, susah lagi. Tapi kalau orang-orang yang mendapatkan nikmat itu, kata Imam Ahmad bin Athaillah, dikala ibadahnya penuh dengan rasa nikmat kepada Allah, dia rasakan dirinya bahwa dirinya bersama Allah, maka itulah sesungguhnya rizki yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Mudah-mudahan kita dapat nikmat niki nggih. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang kedua, nikmat yang mana? Wal ghina bihi anha, yaitu ketika hatimu tidak pernah mau gaib Allah di dalamnya. Hati yang tidak pernah gaib nama Allah di sisinya. Apabila yang dua ini sudah ada, maka ketahuilah nikmat zahir dan batin itu sudah cukup bagi kalian, kata beliau. Masya Allah. Tapi ini sulit Bapak Ibu.
Namun ketika kita belajar, kita berikhtiar, kita berusaha, insya Allah tidak ada yang sulit. Kenapa? Karena dibimbing oleh Allah. Wal matlub minal aid syai'ani. Tuntutan seorang hamba di dalam ibadah itu ada dua. Iqamatul amrum fil zahir, yang pertama, tuntutan seorang hamba itu mengerjakan perintah secara zahir. Mana contohnya? Yang tadi, belum dikerjakan gelisah rasa hati, tapi setelah dilakukan tenang rasa hati, tapi tidak cukup di situ, akan datang kegelisahan lagi. Nah, ini amalan-amalan zahir. Iqamatul amr fil zahir, dia mengerjakan perintah dengan yang zahir, ini tuntutan bagi hamba. Yang kedua, wa ta'alluqum billah fil batin. Yang kedua, ta'alluq, hatinya kepada Allah. Ini untuk orang-orang yang berhakikat. Mu'allaq qalbunya dengan Allah, naik pandangannya kepada Allah. Dia sudah tidak memikirkan apa kata orang. Dia nggak mau tahu memikirkan tentang caci maki orang. Yang ada diriku Allah, diriku Allah. Antara dia dengan Allah saja. Karena Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang menyebabkan terjadinya banyak penyakit pada diri kita karena dua kalimat. Apa? Orang bilang, kata orang. Ulang, orang bilang, kata orang. Inilah yang menyebabkan banyak kita sakit hati. Kenapa? Orang bilang begini, kita sakit seduk terus. Kata orang kan begini, kita nggak bisa tidur. Banyak penyakit itu disebabkan oleh dua hal ini, betul tidak? Nah, orang putus silaturahim dengan saudaranya, kata orang. Orang bilang, ini dah sebabnya. Orang nggak akur suami istri, orang bilang begini. Dengan sebab orang bilang dan kata orang. Ketahuilah Bapak Ibu, ketika kita masih percaya dengan dua kalimat ini, orang bilang, kata orang, maka kita sulit bahagia. Bahkan ibadah pun juga sulit. Tidak berani naik ke masjid. Kenapa? Takut dengan kata orang. Betul? Akan dia doa datang ngaji. Dia tersemel. Yo nih terkena itu piran teparan itu malas kata orang. Akhirnya nggak pernah jadi ibadah. Kita bisa bahagia itu dengan dua. Kita bisa berhasil dengan dua. Mana? Kata kita dan kata Allah. Kata kita dan kata Allah. Coba, Ibu, Ibu, ngantuk. Yang ngasih nikmat siapa? Yang ngasih rahmat, yang menentukan hidup mati, menentukan bahagia sengsara, yang nyelamatin kita surga neraka, yang kita harapkan bantuan dan kasih sayangnya. Ketika kita sudah yakin dengan kalimat Allah, biarpun orang jangan kekowok biwihan sampai hancur meler dia punya bibir, memfitnah kita, menggibah kita, caci maki kita, demi Allah tidak akan berpengaruh untuk kita kalau kita yakin sama Allah. Kata kita dan kata Allah yang penting, bukan kata orang. Makanya di sini pantas Imam Ahmad katakan, yang penting
ibadahmu kamu rasakan nikmatnya, dalam hatimu merasa bersandar kamu butuh dengan Allah, itu nikmat yang luar biasa. Jangan bersandar kepada kata orang, karena kata orang pun juga belum tentu orang itu bahagia. Makanya pinter iblis itu. Iblis itu menanamkan rasa was-was, keraguan di dalam hati kita seorang hamba, hingga kita ragu dengan Allah dan lebih percaya janji manusia. Ketahuilah jamaah rahimakumullah, ketika seseorang sudah terlalu percaya kepada manusia, maka apa yang dia punya dia habiskan untuk orang yang dia percaya, dan setelah itu bersiaplah untuk dikhianati. Bersiap, karena hati manusia ini nggak pernah stabil. Sekarang dia baik sama kita karena kita punya jabatan, karena kita masih punya uang. Coba kita tidak punya apa-apa, harap mele rapat. Makanya kalau kita lagi sukses, lagi kaya, lagi hebat, banyak yang ngaku jadi keluarga. Keluarga saya itu lagi sukses. Tapi pas ketika kita jatuh terpuruk, jangankan orang, saudara ndak ngakuin kita keluarga. Betul? Makanya at-thiqah billah ini. Kalau dua nikmat ini sudah ada, tanamkan dalam hatimu. Apa? At-thiqah billah. Namanya apa? At-thiqah billah. Kalau dua nikmat ini kita dapat, pertama nikmat ibadah, alhamdulillah, sholatnya baik terasa, tidak terasa terburu-buru, justru dia nikmati sholatnya, zikirnya, ibadahnya, tumakninahnya. Kemudian yang kedua, dalam kolbunya tidak pernah hilang nama Allah pada dirinya, masuklah dia satu tingkat lebih naik, dinaikkan oleh Allah variabel ketaatannya. Namanya apa? Al-thiqah billah, yaitu jiwa yang bergantung kepada Allah. Orang yang punya jiwa begini yang sulit digoda oleh iblis. Pada satu saat jamaah, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau sholat tahajud, qiyamul lail. Tiba-tiba suara angin keras, dan angin ini terasa panas pada diri Rasulullah. Setelah itu Rasulullah dengan mata batinnya tahu, bahwa ada seseorang yang datang, yang mungkin tidak nampak secara zahir, tapi secara nurani Rasulullah yang datang ini aura negatif. Ternyata yang datang adalah iblis. Betul. Ya Muhammad, kata Nabi, kenapa kamu datang bila salam wala kalam? Kamu ini datang tidak salam dan tanpa pemberitahuan, tiba-tiba nongol, kata Nabi. Terasa panas ini, karena kau datang kemari, aku lagi ibadah. Apa kata iblis? Ya Muhammad, aku ini Azazil, raja iblis. Namanya Azazil. Aku ini Azazil ya Muhammad. Aku ingin informasikan kepadamu, dari semua umatmu, hanya 2% orang-orang yang tidak berani aku dekati hidupnya. Namun 98% dari umatmu adalah ladang subur bagi saya. 98% umatmu adalah ladang subur untuk saya menanamkan godaan, saya menanamkan keraguan-raguan, saya menanamkan kesyirikan di dalam hati mereka. Itu gampang aku kuasai 98% itu, namun hanya 2% yang tidak berani aku goda. Ya Allah.
Kira-kira kita masuk yang mana? Mudah-mudahan bisa masuk yang 2%, amin. Siapa yang 2% itu Azazil, kata Nabi? Ya Rasul, yang 2% yang tidak mampu aku goda, yang tidak mampu aku bisikkan ke dalam kolbunya, adalah mereka yang lisan dan hatinya berzikir tanpa putus kepada Allah. Lisannya, hatinya. Lisannya, hatinya. Ulang, lisannya, bukan lisan saja. Yang pertama, orang-orang yang lisan dan hatinya berzikir kepada Allah tidak ada putusnya. Yang kedua, dia mampu menafikan egonya. Dia hilangkan akunya. Dia hilangkan dirinya. Dia hilangkan kemasyhurannya. Dia hilangkan kehebatannya. Kemudian jiwanya selalu menafikan egonya. Tubuhnya tunduk dan pamrih, tunduk tanpa pamrih. Dia ibadah, ikhlas ibadahnya. Inilah orang-orang yang tidak bisa tumbuh. Orang-orang yang ini benihku tidak bisa tumbuh di hatinya. Kenapa? Karena hatinya dipenuhi dengan 3. Ini intinya nih. Pertama, nur. Kedua, tauhid. Ketiga, fana billah. Ini agak dalam dia materinya malam nih. Pertama, nur. Kedua, tauhid. Ketiga, fana billah. Kalau ini sudah ada di hatinya, demi Allah aku tidak berani dekat dengan mereka, kata Azazil. Pertama, nur. Ada cahaya dalam kolbunya. Cahaya apa? Cahaya mengenal Allah. Ma'rifatul. Yang kedua, ada tauhid dalam jiwanya. Mana tauhid ini? Dia selalu menguatkan, mengikuti, mensyariatkan la ilaha illallah. Hidupku milik Allah, matiku milik Allah, apapun yang kupunya adalah haknya Allah. Jadi tauhidnya kuat. Yang ketiga, fana billah. Dia sudah merasa bahwa dirinya tidak memiliki apa-apa, namun adanya dia adalah merupakan titipan dari Tuhannya. Yang 3 ini kalau sudah ada, aman kita. Nah, okay. Mudah-mudahan ada, nggih. Ini orang-orang yang tidak bisa digoda oleh Azazil nih. Pertama, orang yang tidak pernah putus zikirnya, baik lisan maupun hati, tidak pernah putus kepada Allah. Yang kedua, orang-orang yang mau mengalahkan egonya. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang ibadah betul-betul mengharapkan kasih sayang Allah, ikhlas ibadahnya. Dan yang keempat, orang-orang yang memiliki 3 kemuliaan dalam hatinya. Mana? Ada nur, ada tauhid, ada fana billah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini orang yang tidak bisa digoda oleh Azazil. Kemudian yang 98% lainnya itu, kata Azazil, itu adalah lahan subur dari benih-benih godaan yang aku titipkan kepada mereka. Siapakah mereka yang 98% itu ya Rasul? Mereka adalah orang-orang yang menyimpan sedikit cintanya kepada Allah. Lebih cinta pekerjaan dunianya daripada Allah.
Yang pertama. Kemudian mereka lebih cinta kepada pujian, takut miskin, sedekah mereka ingin dilihat, bahkan ibadahnya, kebaikannya ingin dibalas. Maka aku tumbuh dan menggerogoti cahaya yang sedikit di dalam hati mereka di dalam itu. Siapa ini Bapak Ibu? Orang yang kalah cinta Allah dengan cinta dunia. Ya Allah, detang bani sebut aneh, tahu diri wah niki sila. Yang kalah cintanya kepada Allah dengan dunianya. Dia takut miskin. Kemudian mereka cinta pada pujian, yang penting dipuja, yang penting dipuji. Kemudian mereka ketika sedekah pingin dilihat, ketika ibadah pingin disanjung. Orang-orang yang seperti itu, kata Azazil, itu tempat subur untuk benih-benih godaanku kepadanya. Bahkan sedikit cahayanya bisa aku kalahkan dengan godaanku. Na'udzubillah min zalik. Ternyata lebih banyak yang mana? Yang pertama dengan yang kedua niki. Apa Ibu? Embeluan sa pertama apa kedua? Kedua, nggih. 98%. Sementara yang 2% sangatlah sedikit. Mereka yang takut miskin, kata Azazil, ya Rasulullah, mereka takut miskin, mereka takut gagal, mereka takut hina. Padahal kan mereka sudah sholat. Mereka sudah sholat. Kenapa masih takut? Kita ditegur oleh iblis ini. Kalau tiang katakan untung ada iblis. Untung ada iblis. Dari situ kita tahu di mana letak kurang ibadah kita. Dari situ kita tahu di mana letak kurang keikhlasan kita. Dari situ kita tahu di mana letak kurang diri kita. Kalau masih kita bisa kalah, berarti kita masih kurangnya. Kok mereka takut miskin, kata iblis? Kok mereka takut hina? Kok mereka enggak percaya Allah? Padahal mereka udah sholat. Kan di situ dalam sholat mereka udah serahkan dirinya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kan udah diserahin ke Allah. Belum lagi alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kok kenapa mereka masih ragu, kata iblis? Udah cukup sebenarnya itu, udah cukup. Cuma kenapa keraguan masih ada pada dirinya? Karena Allah kalah dengan cinta dunia. Astaghfirullahaladzim. Allah kalah dengan cinta dunia. Padahal kita udah sholat, udah capek, tapi kok kalah? Tapi aku tahu, kata iblis, mereka sholat, tapi hatinya masih berharap kepada manusia. Bahkan arak kan dengan menim. Coba tepi telangan sembahyang aneh. Adin tembus proposal.
Astagfirullah. Dan itu tiang dengar sendiri, teman tiang, tuan guru juga. Allahu Akbar. Kenapa kita masih nyebut itu? Kalau sholat, sholat. Jangan sholat karena urusan proposal. Ya Allah ya Rabb. Kan terlalu hina sholat itu di mata kita. Sama dengan orang yang baca sholawat untuk kaya, baca sholawat untuk ini. Kok kita yang merendahkan sholawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Beribadahlah dengan cinta, jangan dengan sebab ada maunya. Kata Azazil, mereka sholat, aku heran, mereka sholat tapi hatinya masih berharap kepada selain Allah. Maka aku tidak perlu menggodanya kalau orang begitu, kata Azazil. Kata iblis, orang begitu tidak perlu dengan godaan, tapi cukup dengan aku berikan kekhawatiran dalam hatinya. Kacau sudah sholatnya. Ternyata kita diremehkan sama iblis. Orang yang begitu nggak perlu digoda. Aku tanamkan kekhawatiran dalam hatinya. Bergerama wah bacaan terus. Kacau sudah ibadahnya. Cukup aku berikan kekhawatiran. Mereka sendiri yang sudah jatuh dalam perangkapku. Belum digoda, kata Azazil. Belum digoda. Cuman kekhawatiran yang aku berikan dalam hatinya, mereka sudah jatuh dengan perangkapku melalui kekhawatiran itu. Allahu Akbar. Ini yang 98%. Kita di mana Bapak Ibu? Insya Allah yang 2%. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, nanti kita bahas caranya untuk masuk yang 2% itu kayak gimana sih? Nah, jamaah rahimana wa iyyakumullah. Ya Allah, pantas Imam Ahmad Athaillah mengatakan, kalau ibadahmu sudah nikmat dan dalam hatimu tidak pernah pisah dengan Allah, itulah nikmat zahir dan batin yang orang sudah tidak akan mampu menggodamu lagi karena kamu bersama Allah. Jangan gelisah. Makanya tiang pernah diajarkan oleh guru saya. Kamu ingin tenang, kamu ingin bahagia, kamu ingin fokus urusan dunia akhirat, cukup hanya dengan 2 kata. Ini belum pernah tiang sampaikan di mana-mana, cuman malam ini. Cukup hanya 2 kata pegang dalam hidupmu. Apa? Allah maujud. Allah maujud. Allah maujud. Allah ada. Kita lagi susah, Allah maujud. Allah ada, saya yakin. Kita lagi banyak masalah, Allah maujud. Allah ada. Kita lagi berduka, Allah maujud. Kita lagi bahagia, Allah maujud. Allah ada. Lagi di tempat sepi, tidak tahu orang, enggak ada sama sekali manusia, diajak ada kesempatan kita melakukan maksiat, Allah maujud. Allah ada. Bawa ini kemana-mana. Bisa? Insya Allah. Tidak ada lagi kesulitan, tidak ada lagi kesusahan, tidak ada lagi gundah gulana. Ketika kita berada pada titik terendah sekalipun, Allah maujud. Allah ada untuk saya. Maka dekat langsung ke Allah. Allah maujud. Allah maujud. Allah maujud.
Allah mawjud, 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 Allah Allah mawjud, Allah mawjud, Allah mawjud. Masya Allah. Tenang Bapak Ibu. Nah nanti kalau bisa kita dalam majelis ini coba nanti kita komunikasi sama panitia, okay? Kita adakan zikir akbar sekali, okay? Melulu kita zikir, kita muhasabah, kita zikir akbar di sini, undang jamaah pengajian kita sewilayah Ampenan, kita kumpul di sini, Ampenan saja, kita pakai malam saja biar lebih enak. Malam habis isya kita sholat berjamaah isya di sini, biar panjang waktunya kita zikir, kemudian muhasabah. Zikir-zikir yang sudah belum dapatkan itu kita amalkan semuanya, kita lontarkan sama Allah untuk kita malam munajat akbar kepada Allah Subhanahu wa taala mumpung masih bulan Muharram. Kalau mau. Karena ada jamaah yang menawarkan kemarin, jamaah niki Lek Cakra menawarkan untuk di sini aja Tuan Guru, ende terlalu rame Lek Cakra aja. Oke? Ya biar kita adakan nanti Pulunggo kondisikan malam apa kita pakai, ndak apa kita pakai jadwal malam Sabtu ya. Malam Sabtu jadwal pengajian berikutnya kita pakai begitu kan. Nah, tapi biar kita sholat isya berjamaah, pada isya kita mulai. Kita zikir akbar, munajat akbar pada bulan Muharram. Kita muhasabah. Kita keluarkan unek-unek sama Allah, kita menangis karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kira-kira? Hah, jamaah? Siap leniki gatep tahu tuh? Nggih. Nanti pelungguh yang atur. Jadi kita ya, kita zikir akbar, zikir dan munajat akbar, minta kita menembus pintu langitnya Allah Subhanahu wa taala. Coba sekali lagi, Allah mawjud, 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 Allah mawjud. Masya Allah. Bawa dua kalimat, dua kata ini kemana kita melangkah, yakini Allah ada. Allah ada. Saat sepi, Allah mawjud, Allah ada. Inilah yang digunakan oleh para salafus soleh. Jadi tidak harus dia Allah, 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 Allah. Terkadang lupa, cukup Allah mawjud, Allah ada.
La yagibu rabbuhu an kulli khatiri tarfata aini. Inilah yang dimaksudkan oleh baginda Nabi. Orang-orang yang imannya sudah hakikat, bil hakikatil iman, yang masuk pada hakikat iman yang sesungguhnya, yaitu la yagibu rabbuhu an kulli khatiri tarfata aini. Tidak pernah gaib nama Allah meskipun sekejap mata dalam hatinya. Kenapa? Dia udah yakin Allah maujud, Allah ada. Kita dizolimi, kita dicaci maki, nggak bisa membalas, bahkan satu kampung orang benci sama kita. Cukup 2 kalimat saja, Allah maujud. Justru disitulah Bapak Ibu, secepat kilat Allah membalik kondisi itu. Kenapa? Karena hakikatnya dirinya bukan miliknya, tapi dirinya milik Tuhannya, milik Allah. Makanya orang-orang yang bersih hatinya, mungkin mereka akan kehilangan temannya, biasa. Orang yang bersih hatinya, mungkin mereka akan banyak kehilangan hartanya, biasa. Orang yang bersih hatinya, mungkin mereka akan kehilangan orang-orang terdekat dan banyak yang benci kepadanya, biasa. Tapi orang yang bersih hatinya tidak akan kehilangan dirinya dan tidak akan kehilangan Allah baginya. Maka ujian dari Allah yang menjadikan kita mengingat dan lebih dekat kepada Allah itu jauh lebih baik daripada nikmat yang menjadikan kita lupa mengingat Allah. Lebih baik diuji, tapi dengan ujian kita masih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kan ungkapan ulama mengatakan apa? Es itu adalah air, namun air itu bukan es. Itu ilmunya. Es itu air, betul. Tapi air itu bukan es. Apa maksudnya? Kata Allah dalam hadis qudsi, engkamu itu adalah aku, tapi aku bukan kamu. Apa yang ada padamu adalah dariku. Apa yang ada padaku bukan padamu. Dan aku jadikan kamu untuk kamu mengenal aku. Paham? Kamu adalah aku, kata Allah. Kamu ini pancaranku. Kalau tidak dengan aku, kata Allah, kamu tak ada. Kita nggak akan ada. Makanya Allah maujud. Kamu adalah aku, kata Allah. Allah maujud. Tapi jangan katakan, oh berarti aku Allah. Tidak, sesat. No. Artinya aku ada karena Allah maujud. Kamu adalah aku, kata Allah. Tapi aku bukan kamu. Allah bukan makhluk. Allah bukan bagian daripada kita. Makanya kita ini manifestasi daripada salah satu ayatum min ayatillah, daripada salah satu tanda dari kebesaran Allah. Apa yang ada padamu dariku. Apa yang ada padaku bukan denganmu. Apa yang kita punya, kesolehan, kemasyhuran, jabatan, popularitas, dariku, kata Allah. Sebentar. Sebentar. Paling 5 tahun. Titipan. Cuman bentar doang, kata Allah. Tapi yang hakikinya, apa yang kamu punya, dirimu yang hebat, dirimu yang alim, dirimu yang kuat, dirimu yang saleh, dirimu yang kaya, kata Allah, jalan kamu mengenal Allah.
jalan kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bukan siapa-siapa. Kembali lagi ke kajian yang dulu, pantas Allah bilang, wahai hambaku, pulanglah kamu dalam keadaan kosong. Masih ingat? Zero. Kosong itu berapa nilainya? Nol. Nol itu berapa? Kosong. Ya tidak ada. Wahai hambaku, kembalilah kau kepadaku dalam keadaan kosong, kata Allah. Lepas semuanya. Kalau kau datang kepadaku membawa amalmu akan aku hisab, aku hitung, kata Allah. Artinya kita datang pulang ke Allah ngandelin amal, ngandelin zikir, ngandelin solat. Ayo kita cek, jangan solat yang lama, sebulan saja. Dendek sebulan sila. Dari pengajian malam Sabtu yang lalu ke pengajian malam ini, cek solat kita lebih banyak mana, khusyuk apa tidak. Itu yang kita mau banggakan ke Allah. Ya Allah, ini solatku. Kata Allah, aku akan hitung solatmu. Zikir, sedekah, masih luwih pelit. Ya. Apa? Orang ahli hakikat, dia bermakrifat, dia katakan apa? Kalau kamu datang kepadaku dengan membawa makrifatmu, kata Allah, aku akan gali sedalam apa kamu mengenal aku. Jangan ngaku diri makrifat sama Allah. Aku akan gali, kata Allah, sedalam apa sih kau mengenalku? Tapi apabila kamu kembali kepadaku dengan membawa aku, Allah, kamu datang kepadaku dengan membawa namaku, kamu datang kepadaku dengan membawa wujudku, kamu datang kepadaku dengan membawa kuasaku, Allah maujud, itu urusanku, kata Allah. Itu aku yang urus. Yang penting kamu datang saja, kata Allah. Kamu datang baik-baik, lepas dirimu, wujudkan Allah. Ya Allah ya Rabb. Nah jamaah rahimana wa iyakumullah. Nah inilah yang dimaksudkan adalah apabila sudah mampu ke sini arahnya kita, insya Allah mudah-mudahan kita masuk pada golongan asyiqin, orang-orang yang nikmat bersama dengan Tuhannya. Lihat, nggih, terakhir kita apa? Raja Harun Ar-Rasyid diingatkan oleh seorang yang bernama Buhlul bin Amr. Namanya Buhlul, Bahlul ini kan bodoh artinya. Makanya disebut Buhlul bin Amr, disebut dia namanya Buhlul, orang bodoh, anaknya Amr. Sehingga bahkan dia disebut Majnun, gila. Kenapa? Karena tempat bermainnya Buhlul bin Amr ini satu, di kuburan. Dia tidur di kuburan, dia bersih kubur tanpa diupah, tanpa apa, tapi di situ dia zikir. Ketika Raja Harun Ar-Rasyid bersama dengan ajudannya lewat menunggang kuda, lari Buhlul bin Amr. Dia panggil, "Ya Harun, ya Harun, ya mal'un, wahai Harun, wahai orang yang dilaknat Allah." Ini khalifah nih. Arak bani mana gubernur kira-kira? Tertangkap. Tapi ini khalifah. Ya Harun, ya mal'un, wahai Harun, orang terlaknat. Ta'al, mari ke sini, berhenti. Ketawa Harun Ar-Rasyid, ada apa orang gila manggil-manggil? Ya Buhlul, Maza ya Buhlul, ada apa Buhlul?
Kata Buhlul bin Amr, wahai khalifah, kamu ini gila. Lah, yang gila itu saya apa ente? Kata khalifah. Yang gila kan ente, tempat tinggalmu di sini. Apa enggak kebalik? Kata Buhlul, wahai khalifah, tidak apa aku gila menurutmu, tapi menurutku ente jauh 1000 kali lebih gila daripada aku. Kenapa? Karena ente bergelimangan harta, hidupnya di dalam istana. Maukah engkau meninggalkan istanamu untuk tinggal di sini bersamaku? Inilah rumahmu yang sesungguhnya, wahai Harun. Apa tidak gila namanya? Orang yang hanya tinggal di tempat sementara dia tidak mau datang ke tempat yang sesungguhnya. Yang gila itu saya apa ente? Dari situ Harun Ar-Rasyid langsung terdiam. Astagfirullah. Ya dah, kata Harun, ini kalau diterusin makin panjang urusan. Ya udah, Buhlul, terima kasih atas nasihatmu. Aku mau pergi. Cuman begini Buhlul, coba sebut 3 permintaanku untukku, aku akan kasih kamu bantuan. Apa kata Buhlul? Baik. Yang aku minta cuma 3 saja. Yang pertama, tambah umurku. Tambah umurku. Kata Harun, wallah, aku tidak bisa. Tambah umurku. Kalau umurku 60, tambah jadi 80. Demi Allah aku nggak bisa. Kalau kau nggak bisa pertama, yang kedua. Yang kedua, wahai Harun, cegahlah malaikat maut ketika akan menjemput nyawaku. Hadang dia. Kata Harun, wallah, ini lebih aku tidak bisa. Kata Buhlul, enggak bisa juga. Enggak bisa. Yang ketiga permintaanku terakhir, wahai khalifah, nanti di akhirat denganmu masukkan aku ke dalam surga dan tolong bebaskan aku dari neraka. Kata khalifah, demi Allah, 3-tiganya aku tidak bisa. Apa kata Buhlul? Kalau memang kau tidak bisa yang 3, percuma aku berharap kepadamu sebagai pemimpin. Yang 3 ini saja kau tidak bisa menurutinya. Aku lebih memilih Allah daripada kamu. Allahu Akbar. Akak lemak lamun pemilihan gubernur, iya ketua no satelun. Ya Allah ya Rabb. Ternyata khalifah langsung diam dengan nasihat Buhlul bin Amr. Ya Allah, mudah-mudahan Allah bimbing kita dengan iman, tauhid, ma'rifat. Allah bimbing kita dengan cahaya. Allah bimbing kita dengan bimbingan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah buka nurani kita, Allah buka iman kita, Allah buka jiwa kita menjadi jiwa yang mutmainnah. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tuqa. Allahumma aghnina bihalalika an haramika waghnina bifadlika amman siwak. Ya muyassiru yassir, ya mudabbiru dabbir, ya musahhilu sahhil. Sahhil alaina kulla ashirin bijahil bashirin nazir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.